Jangan takut, gak apa-apa. Paling-paling kamu digigit mati gak apa-apa. Anak buah saya banyak. Tapi kalau binatang mati rugi. Sebab kalau cari ular mah susah. Harus ke gunung, ke sawah, ke ladang. Kalau cari anak buah mah gampil. Apalagi di kota Jakarta seperti ini banyak di lampu merah. Ya, nah coba dimainkan dulu binatang ularnya, suruh berdiri, suruh menghormat sama penonton sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Siapkan kaset Indianya, lagu-lagu naginnya disiapkan dulu. Judulnya Perawan Ngompol. Nah itu mah lagu India ya. Nah coba dimainkan dulu binatang ularnya digalak-galak. Udah galak deh? Udah ngigit belum? Kalau belum ngigit belum galak deh. Kalau mainkan cara begitu macam mungkin anak kecil juga pandai. Anak kecil juga bisa. Coba digigitkan seperti biasa, digalak-galak binatang ularnya, digalak-galak dulu. Dibuaskan dulu, nggak apa-apa. Paling-paling kamu digigit mati nggak apa-apa. Saya akan coba ini binatang ularnya saya adukan ya. Tapi maaf, permisi dengan hormat. Ketika ini binatang ular nanti diadu, permisi Anda jangan taruhan. Bapak Ibu nontonnya jangan taruhan. Karena yang namanya taruhan adalah perjudian. Jadi perhatikan saja dengan baik apa yang terjadi. Anda lihat deh, ambilkan binatang anehnya bawa kemari. Saya akan coba saya adukan ini binatang ular dengan makhluk aneh yang saya bawa. Mana katanya makhluknya? Nah ini om, ini mah makhluk aneh. Saya yakin Anda pernah mendengar nama ini makhluk. Saya yakin Anda pernah mendengar nama ini binatang. Tapi saya yakin Anda belum pernah melihat bentuk ini makhluk atau bentuk ini binatang. Maka seperti apa makhluknya? Mari saya coba saya buka, saya adukan deh. Ularnya masukkan dulu. Saya akan coba saya panggil dengan kekuatan doa. Saya akan coba saya adukan dengan makhluk aneh yang saya bawa seperti. Maka lihat, perhatikan dengan baik. Saya akan panggil dengan kekuatan doa. Makhluk apa namanya? Mari saya adukan ya. Jadi menurut cerita makhluk ini orang yang mati sudah ratusan tahun. Tapi maaf, matinya bukan membusuk, melainkan mengerut, mengecil seperti ini. Namun jangan disangka tuyul. Jadi jangan sampai seperti kemarin penonton teriak-teriak, tuyul, tuyul, tuyul. Maaf, ini bukan tuyul, hanya mirip tuyul. Panjang tubuhnya cuma 10 cm, tapi dia punya tangan halus lembut bagaikan bayi yang baru lahir. Seperti apa katanya makhluknya? Nanti saya perlihatkan dari ujung sini sampai di ujung sana. Maka Anda punya HP, kamera, tustel. Siapkan HP Anda, siapkan kamera Anda. Ini makhluk banyak dicari orang. Menurut cerita bahwa makhluk ini bisa pakai membangkitkan harta karun. Tapi maaf, kalau saya bukan untuk membangkitkan harta karun, tapi untuk hiburan. Bahkan kemarin-kemarin makhluk ini dipinjam seseorang yang mempunyai tempatnya burung walet. Jadi beliau punya gedung walet, waletnya kurang, dipinjamlah ini makhluk sampai sekarang waletnya ribuan. Makhluk apa namanya? Ada yang mengatakan makhluk ini hantu banyu, ada yang mengatakan beka, dan ada yang ngomong jenglot. Saya dapatkan ini makhluk yaitu di suatu perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Letaknya di kolong jembatan Losari, terikat dengan benang merah. Tapi waktu mau didapat ini makhluk, terdengar seorang anak menangis menjerit kesakitan. Tapi kalau didengar seorang anak laki-laki, suaranya seperti suara laki-laki. Terdengar seorang anak perempuan, suaranya seperti suara perempuan. Tapi maaf, saya tidak tahu bahwa makhluk ini laki-laki atau perempuan. Permisi dengan hormat, saya tidak tahu. Tapi supaya jelas penonton, karena di zaman sekarang bukan zaman radio, tapi zaman televisi, zaman bukti, zaman nyata. Bukan bubuk roti kena mata, tapi harus bukti dan nyata. Maka saya buktikan dulu deh. Kamu perlihatkan dulu dari ujung sini sampai di ujung sana, kamu kelilingkan ya. Yang nontonnya boleh berdiri semuanya merapat di garis. Nontonnya berdiri semuanya merapat di garis. Nah pegang, kamu perlihatkan dulu. Tapi sebelum saya perlihatkan, maaf,
Mungkin Kang Mas punya istri sedang hamil muda. Tolong bilang amit-amit jabang bayi. Jadi jangan sampai niru ini makhluk. Nirulah papa yang ganteng, mama yang cantik. Karena jelek dia punya rupa, seram dia punya wajah. Maka supaya tidak ada dusta di antara kita, Dek, diperlihatkan dulu dari sana. Mau dipoto-foto, mau diabadikan boleh. Jadi kalau Anda ingin tahu yang namanya BK atau jenglot, jadi jangan hanya tahu di mana layar televisi, melihat di mana YouTube, nonton di mana internet. Nah, maka supaya lebih jelas, coba deh kamu perlihatkan dulu dari ujung sini sampai di ujung sana, kamu kelilingkan. Kelilingkan, bukan kamu. Maksudnya makhluknya dikelilingkan, diperlihatkan sama yang nonton. Sok nontonnya maju ke depan merapat di garis. Siapkan, Anda punya HP, kamera, tustel, disiapkan HP-nya, disiapkan kameranya. Maka supaya lebih jelas ya. Nah, yang namanya bahkan ini bulan ada tahu dah datang. Jadi menurut cerita bahwa makhluk ini bisa pakai membangkitkan harta karun. Tapi maaf, kalau saya bukan untuk membangkitkan harta karun, tapi untuk hiburan. Bisa dibikin dana lihat. Kenapa? Dana lihat. Dipinjam seseorang. Iya, bahannya dari dana lihat tuh. Tempatnya burung walet. Bahan dari dana lihat itu. Punya burung walet, waletnya kurang, dipinjamlah ini makhluk. Sampai sekarang percaya bener. Bukan jangan lihat terus. Lihat apa yang terjadi. Cukup sudah, bawa kemari. Mari saya coba, saya bangkitkan dulu makhluknya. Saya akan coba, saya hidupkan dulu ini makhluknya. Simpan. Sekarang akan saya coba, saya bangkitkan dulu makhluknya. Kenapa dibangkitkan? Permisi. Karena makhluk ini benda mati. Ini makhluk benda mati. Tapi walaupun benda mati, rambutnya hidup, kuku-kukunya juga hidup. Tapi sering dipotong. Tapi yang motong bukan saya, melainkan langsung orang tua saya. Bahkan dipotongnya tidak tiap hari, melainkan dipotongnya di saat datangnya bulan purnama atau 40 hari sekali. Maka akan saya coba, saya bangkitkan dulu, saya hidupkan dulu. Sebelum ini makhluk saya adukan. Tapi maaf, saya janji dulu Om. Permisi Kang Mas, saya janji dulu. Janji bagaimana? Permisi dengan hormat saya janji dulu. Jadi jangan saya dipuji, tidak jadi maaf jangan saya dimaki. Karena jelas manusia punya bisa, Allah yang maha kuasa. Sepandai-pandai tupai melompat, ada kala ia jatuh. Seperti mana kami punya hiburan. Jadi jangan dipuji, tidak jadi maaf jangan dimaki. Karena ini hanya sekedar pertunjukan, hanya sekedar hiburan. Nontonnya tidak usah nyawer, nontonnya tidak usah bayar. Tapi bayarnya sopan santun ramah tamah. Karena tidak ucap yang paling baik, sopan santun ramah tamah. Maka dari serombongan kami pun saya mohon maaf kalau mungkin ada bahasa saya kasar, kurang daripada tempatnya. Permisi dengan hormat saya mohon maaf. Karena saya datang di kampung halaman Bapak Ibu yang tercinta ini. Yang ke-1 saya punya tujuan untuk silaturahim. Yang kedua kita hiburan. Kalau masalah dagang mah nanti nomor 30. Laku syukur, tidak laku mudah-mudahan laris. Dagangan saya seperti nasi di warung. Bapak Ibu lapar boleh mampir. Tidaklah lapar janganlah mampir. Tukang warung pun tidak akan mungkin marah. Seperti saya punya dagangan, Bapak Ibu perlu silahkan. Tidak perlu tidak jadi apa. Yang penting kita hiburan. Tapi tetap saya mau minta bantuan kepada banyaknya penonton. Tapi saya minta bantuan bukan minta saweran, melainkan saya minta dibantu. Cukup hanya dengan doa. Karena senjata umat Islam adalah doa. Sirahul mukmin adua. Senjata umat Islam adalah doa. Maka saya minta dibantu dengan doa supaya selamat yang nonton, selamat pula yang ditonton. Maka malam ini saya akan coba, saya persingkat, saya punya pertunjukan, saya akan coba, saya persingkat, saya punya hiburan. Saya akan mainkan sosok seorang anak manusia. Mana anak manusianya? Sudah siap deh? Tidak takut? Ini hari kusiksa ragamu sudah siap?
Kupenggal kepalamu kamu sanggup, kuadukan dengan rupa-rupa binatang kamu sudah siap. Melangkah 4 langkah ke depan, berdiri yang tegap, perhatikan banyaknya penonton, cukup sudah. Nah ini anak manusia yang akan saya mainkan. Semoga malam ini tidak ada gangguan. Karena saya datang di kampung halaman Bapak Ibu yang tercinta ini. Bahkan saya mengadakan pertunjukan seperti ini bukan hanya di kampung halaman Bapak Ibu ini. Saya datang setiap RW, setiap RT, datang saya di mana kampung-kampung yang lainnya. Bahkan kemarin waktu saya baru tiba yaitu di Kecamatan Tanggul ya. Saya buka di daerah Tanggul sana. Saya buka di Semboro, saya buka di Tulis. Bahkan waktu saya main di daerah Tulis, alhamdulillah saya dapat duitnya aja 2 ember. Campur dengan air hujan sebab kehujanan. Maka malam ini semoga tidak ada gangguan. Saya akan coba saya mainkan ini anak manusia. Saya akan coba saya hiburkan di mana ini pertempatan. Tapi kalau saya mainkan ini anak manusia bukan sulap. Kalau sulap mah ini nah, ada kertas, ambilkan bawa kemari. Nah ini sulap. Tapi maaf, kalau sulap mah permainan bohong ya. Tapi walaupun bohong tidak merugikan yang namanya sulap. Maka saya coba saya main sulap dulu. Sulap suku terang tapi gelap. Jangan terang matahari tapi harus terang mata sendiri. Maka kalau nanti saya main sulap, nontonnya jangan berkedip. Kenapa? Sebab kalah berkedip, kalah sama tukang sulap. Sebab kalau masalah sulap mah saya jagonya. Kemarin saya diadu di kota Bandung. Alhamdulillah pemain sulap ada 9 orang. Alhamdulillah saya juara ke-10. Maksudnya bukan jago menang, jago kalah. Nah ini contohnya ini kertas koran. Asal saya jampe-jampe, asal saya mantra, bisa robah jadi apa saja. Tapi maaf, permainan sulap, permainan bohong. Maka saya mau ngebohong dulu di sini. Saya mohon maaf semuanya. Tapi ingat, kalau orang banyak bohong hukumnya apa? Orang banyak bohong hukumnya apa? Dosa. Orang banyak bohong hukumnya dosa. Maka saya mau ngebohong dulu di sini. Saya mohon maaf semuanya. Tapi saya tanya orang sini senang nggak sama sulap? Orang sini senang nggak sama sulap? Hah? Senang nggak sama sulap? Lebur. Senang nggak sama sulap? Saya coba saya mainkan dulu. Ini contohnya kertas koran. Asal saya mantra seperti ini. Cuma kalau jampe sulap mah nggak usah bagus-bagus. Kalau mau sholat, mau ngaji harus bagus. Nah ini contohnya. Bim salabim abragadabra. Sulap selip susulapan, susu anjing nyelap 8. Asal digoyang. Jadi datang. Nah, tuh. Datang. Dah. Jadi apa? Jadi apa? Duit ya. Berapa? Berapa? Bukan 20.000. Ini noban. Berapa? Bukan noban, 20. Nah, sekarang saya robahkan menjadi duit. Paling gede duit kita berapa deh? 100. Saya robahkan jadi uang 100.000. Nih saya mantra lagi. Jampe-jampenya nggak usah bagus, asal begini aja. Oe. Nah, jampe sulap itu mah ya. Jadi kalau mau sholat, mau ngaji harus bagus. Nah ini saya robahkan menjadi duit yang paling besar, yaitu duit 100.000. Sambil saya mainkan ini anak manusianya. Anak manusia sudah siap. Ini hari kusiksa ragamu sudah siap. Kupenggal kepalamu kamu sanggup. Tapi saya perkenalkan dulu ini anak manusia dilahirkan bukan di daerah Jawa Timur, bukan pula di daerah Sumatera. Tapi ini anak manusia dilahirkan yaitu di pedalaman suku Baduy, yaitu di kampung halaman saya, letaknya di Kota Rangkas. Namun kalau saya tinggal di kota ya di Rangkas Bitung ya, di Rangkas Bitung, di terminal Rangkas Bitung saya tinggal di situ. Tapi ini anak manusia yaitu tinggalnya di pedalaman suku Baduy. Bahkan orang Baduy kalau jalan ke kota Jakarta nggak pakai kendaraan, dia cukup jalan kaki pergi ke Jakarta. Bahkan yang namanya orang Baduy kesayangan presiden. Maka kalau ada apa-apa orang Baduy selalu paling depan. Itu namanya orang Baduy. Nah ini anak manusia salah satunya.
Saya akan coba saya mainkan, saya akan coba saya hiburkan. Anak manusia sudah siap. Wajahnya lumayan ganteng. Dilihat samping kiri kayak Roy Martin, samping kanan kayak Primus. Tapi jangan dilihat dari depan, muka bencana alam. Namanya Rompas Bobonaro. Sudah siap. Ini hari kusiksa ragamu sudah siap. Kupenggal kepalamu kamu sanggup. Kurobahkan wujudmu kamu sudah siap. Tapi perhatikan dengan baik. Saya akan coba saya robahkan wujud ini anak manusia. Ini seorang anak laki-laki. Namun ketika nanti robah jadi wanita cantik, maaf Bapak Ibu nontonnya jangan naksir. Karena ini hanya sekedar hiburan. Bahkan ketika ini anak manusia nanti robah dia punya wujud, salin dia punya rupa, berbulu dia punya wajah, bertaring dia punya gigi, robah wujud anak manusia seperti makhluk aneh yang saya bawa, berbulu dia punya pipi, bertaring dia punya gigi, bahkan mengerut, mengecil. Ini anak manusia seperti makhluk aneh yang saya bawa. Maaf Bapak Ibu nontonnya jangan lari. Karena kalau Bapak Ibu lari, saya pun akan ikut lari. Kita lari sama-sama. Rokas sudah siap. Tapi mungkin penonton ragu, penonton curiga bahwa kamu pakai leher palsu, pakai kepala palsu. Digoyang kamu punya kepala. Goyang, 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 goyang. Angkat tangan yang kanan, yang kiri. Kaki yang kanan diangkat, kaki yang kiri juga angkat. Bagus. Dek, pegang kepala yang atas, pegang kepala yang bawah. Oi, kepalanya ada dua, di atas satu, di bawah satu. Namun di atas untuk mikir, di bawah untuk parkir. Pertanda ini anak seorang anak laki-laki, bukan seorang anak perempuan. Tapi izinkan sebentar, ini anak manusia akan saya bungkus terlebih dahulu. Tapi saya bungkus bukan pakai daun, sebab bukan lontong. Bukan pakai kain kapan, sebab ini anak manusia masih hidup. Maka akan saya coba, saya bungkus dengan karung yang tebal seperti ini. Siapkan alat pembungkusnya, saya akan robahkan wujud anak manusianya. Masuk. Saya buka sih, di bawah. Nah gitu. Coba deh, kalau sudah masuk, tolong dikasih angin dulu. Cepat atuh. Nah, dikasih angin dulu deh. Depan 35, belakang 40. Oh, itu mah ban mobil ya. Dikasih angin sudah. Kalau sudah dikasih angin, tolong ikat kembali dia punya leher. Diikat kembali dia punya leher supaya ini anak manusia tidak bisa berontak, bahkan tidak akan bisa lari. Diikat. Saya akan bongkar kembali dia punya pembungkus. Saya akan coba saya buka kembali dia punya ikatan. Benarkah ini anak manusia? Robah dia punya wujud, salin dia punya rupa. Kubungkus ini anak manusia bagaikan pocongan. Saya bungkus bagaikan mayat, saya bungkus bagaikan orang mati. Namun apa yang terjadi malam ini, Anda lihat, perhatikan dengan baik. Jangan takut, ini hanya sekedar hiburan. Bahkan jangan takut setiap insan akan seperti ini. Maka inilah sebuah contoh. Sebagaimana manusia mati tidak ada yang bisa kita bawa. Yang bawa hanya dua, amal perbuatan kita. Jadi inilah sebuah cermin. Saya mainkannya ini anak manusia, saya akan coba saya hiburkannya di mana ini pertempatan. Tidurkan deh, saya akan bongkar kembali pembungkusnya. Saya akan coba saya buka kembali ikatannya seperti apa wujud ini anak manusianya. Saya minta tolong nontonnya semuanya minta berdiri dan rapat di mana garis. Saya akan bongkar kembali pembungkusnya. Saya akan coba saya buka kembali ikatannya seperti apa wujud ini anak manusia berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap. Ini hari kusiksa ragamu sudah siap. Kupenggal kepalamu kamu sanggup. Kurobahkan wujudmu kamu sudah siap. Masih ingat kemana air mengalir? Masih ingat di mana orang tuamu? Pejamkan kamu punya mata, tulingkan kamu punya telinga, kosongkan kamu punya pikiran, bacakan kamu punya doa. Ayat 7 dibaca, ayat 15 doa nur buat tolong kamu bacakan. Terakhir ditutup dengan doa selamat dan ayat kursi supaya kamu diselamatkan di mana ini hari, di mana ini pertempatan.
bacakan dengan baik, jangan sampai meleset kamu punya doa. Meleset kamu punya doa, taruhan kamu punya nyawa. Bacakan dengan baik. Sabar kira-kira, sabar sebentar, izinkan ini anak manusia aku perintahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Karena yang nonton ingin selamat, yang ditonton juga ingin selamat. Maka saya perintahkan ini anak manusia untuk berdoa terlebih dahulu supaya bisa mendekatkan dirinya kepada yang punya. Karena kita tidak tahu ini tempat dulunya bekas apa, bekas siapa, kita tidak tahu. Maka izinkan ini anak manusia, saya perintahkan untuk berdoa supaya bisa mendekatkan dirinya kepada yang punya. Namun saya mohon maaf Tuhan, yang sanggup merubahkan wujud ini anak manusia, yang sanggup menghiburkan raga ini anak, permisi dengan hormat bukanlah saya, melainkan langsung saya punya pimpinan. Beliau masih muda, jangan dilihat beliau masih muda, lihatlah beliau punya pertunjukan. Maka ini mik dan tepat saya serahkan langsung kepada beliau. Mungkin sama saya sampai di sini, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat anaknya, geserkan di sebelah sini. Yang nontonnya minta tolong berdiri dulu semuanya ya. Minta tolong yang nontonnya berdiri dulu. Nontonnya boleh maju rapat di mana garis supaya kelihatan. Suruh berdiri, itu berdiri nanti gak jadi. Supaya bisa tahu. Sekali lagi minta tolong dengan sangat, minta berdiri semuanya. Nontonnya boleh maju rapat di mana garis. Biar saya coba, saya mulai. Biar saya coba, saya mulai, saya punya pertunjukannya karena apa yang telah disiarkan tadi sore. Ini anak manusia yang sudah saya bungkus, bahkan ini anak manusia pun yang sudah terbujur kaku, tiada daya, tiada upaya. Mau diapakan katanya ini anak nanti, mau dibagaimanakan katanya ini anak manusia nanti, saya coba ini anak manusia akan saya siksa. Akan saya coba ini anak manusia, akan saya hiburkan di mana ini tempat. Kalau tidak ada halangan, gangguan lahir maupun batin, saya bermain di mana ini tempat. Saya coba nanti ini anak manusia, dia punya wujud, dia punya rupa, akan kami rubahkan. Rambut yang hitam kembali putih, badan biasa jadi belang, gigi yang rapi, sanggup keluar dia punya taring. Rubah wujud ini anak manusia, di sini Anda yang bisa lihat, di sini Anda yang akan bisa tonton. Namun terlebih dahulu sebelumnya pun saya minta maaf. Memang betul biasanya saya bermain diundang oleh panitia besar dalam rangka misi budaya untuk menggali dana. Biasanya ini anak kalau sudah saya bungkus, biasanya ini anak manusia saya galikan kuburan sedalam 2 meter bahkan panjang 2 meter. Dan biasanya ini anak pun saya masukkan ke mana liang lahat. Biasanya ini anak saya masukkan ke mana liang kubur. Bahkan saya timpakan dengan kayu bakar. Saya siram dengan bensin lalu saya bakar hidup-hidup, itu biasa. Karena pada kesempatan malam hari ini saya pun di sini hanya sekadar numpang. Saya tidak bisa menggali kuburan. Maka sebagai pengganti liang lahat, maka sebagai pengganti liang kubur, untuk menyiksa ini anak, untuk merubahkan wujud ini anak, sudah saya turunkan sebuah peti barang dalam mobil kami yang biasanya buat alat-alat kami supaya ringkas. Coba dibongkar dulu petinya. Kalau sudah dibongkar, dilihat di dalam petinya ada apanya. Kosong. Kalau gitu nanti itu anak manusia mau dimasukkan katanya di dalam itu peti, merubah wujudnya di dalam itu peti, jangan-jangan katanya di dalam itu peti sudah terselip rahasia. Dan jangan-jangan katanya di dalam itu peti sudah terselip makhluk yang akan ditukar. Maaf ya, supaya penonton semuanya tidak menimbulkan kemungkinan. Saya meminta saksi dulu nih kepada banyaknya penonton, 1, 2, 3, 4 orang, siapa saja minta tolong boleh periksakan saya punya peti. Nah, minta tolong siapa aja.
Ya hanya kosong. Nah, tuh si adenya dek, ada naik dulu yang pakai baju merah, nggak apa-apa, minta tolong. Nah, minta tolong dek, mana sini? Minta tolong nggak apa-apa. Nah, ada yang pakai baju kuning minta tolong boleh? Ini nggak apa-apa sini sebentar. Minta tolong nggak apa-apa sebentar. Sini deh, sini minta tolong sebentar. Oh, yang apa? Nah, minta tolong nggak apa-apa, minta tolong boleh? Nah, sebentar aja sini ya, minta tolong nggak apa-apa. Sebentar minta tolong. Kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa. Ada yang mau ngasih tolong. Sebentar aja nggak apa-apa. Sebentar aja. Dan apa? Nah, sudah. Kalau nggak ada, angkat anak manusianya. Sekarang berdirikan itu anak manusia di atas itu peti. Mari saya coba, saya siksa, saya coba, saya hiburkan. Ini anak manusianya, di mana ini tempat. Sudah siap, tidak takut, tidak gentar, betul-betul. Kalau memang sudah sebermain, kosongkan punya pikiran, pusatkan perhatian, jangan dengar apa yang didengar, jangan pernah melihat apa yang dilihat. Sudah paham? Karena pada kesempatan malam hari ini, izinkan sebentar ragamu akan saya siksa, izinkan sebentar ragamu akan saya hiburkan. Betul, sudah siap, tidak takut. Dan karena ini anak manusia sudah betul siap bermain, izinkan terlebih dahulu. Dan yang pertama, ini anak akan saya bunuh terlebih dahulu. Tapi maaf, yang saya bunuh bukan nyawanya, melainkan izinkan sebentar, ini anak saya coba, saya hilangkan dulu dia punya rasa takut, rasa malu, rasa kesadaran akan saya hilangkan. Namun membunuh dan menghilangkan kesadaran raga ini anak tidak kami bunuh seperti tuan dokter, tidak kami injeksi seperti bapak mantri. Membunuh anak manusia cukup kami gunakan 9 mata doa. Doanya Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tubuh ini anak yang keras bagaikan batu, keras tubuhnya bagaikan kayu, lemas dia punya tubuh seperti kapas tertimpa air hujan. Betul, sudah siap, tidak takut. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
cepat kunci dia punya peti. Kalau sudah dikunci dia punya peti, ikat dia punya peti, ambilkan dia punya gembok yang kuat, ikat yang rapat. Sekarang Anda lihat dengan baik, Anda perhatikan dengan jelas kalau ini anak manusia sudah saya kubur ke dalaman ini peti. Jangankan ini anak manusia, harimau yang buas, macan yang galak, kalau sudah terkubur dalam ini peti, saya yakin dan percaya harimau yang buas tidak akan pernah bisa lari. Macan yang galak tidak akan pernah bisa kabur karena ini peti kami kunci, bahkan kami pasang ikatan melintang di atas ini peti. Sekarang izinkan sebentar, ini anak manusia wujudnya akan saya rubahkan. Tapi saya merubahkan wujud ini anak tidak sendiri. Saya pun akan minta bantuan bukan kepada penonton. Saya akan minta bantuan kepada saya punya orang tua, kepada saya punya guru besar. Namun orang tua kami pada kesempatan malam hari ini tidak ngikut, sebab orang tua kami sudah beda alam. Kalau kami ada di alam kenyataan, orang tua kami pun ada di alam kegaiban. Biasanya saya mengundang memanggil orang tua kami di rumah, menyediakan kamar kosong, bahkan kamar tertutup. Karena kamar kosong tidak ada, kamar tertutup tidak ada, sebagai pengganti kamar kosong sudah sediakan sebuah gerenda maut. Kalau begitu katanya mengundang guru butuh waktu lama, tidak. Paling lama 2 menit, paling cepat 1 menit. Sosok seorang kakek berjubah putih memegang tasbih duduk di atas ini peti. Jangan usik ketenangan beliau, itulah atas hadirnya saya punya orang tua. Ada alat pembakarannya, bakarkan kertas korannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Minta keramat syafaatna mujizatna kapar wali kapar nabi kapar aulia ususon Syekh Abdul Qadir Jailani Maulana Yusuf Sarif Hidayatullah, kaguruku yang tenggelam di bawah batu Hampar Madura, kaguruku yang tenggelam di batu Quran Pandeglang Banten, ku anci ku undang di mana ini tempat sudah kami titipkan sukma raga fatma raga jasad raga itu anak manusia yang sudah kami kubur ke dalaman itu peti. Sempurnakan dia punya wujud dari ujung rambut sampai pangkal kaki. Kedatanganmu tidak kusambut dengan meriah, hanya kusambut dengan nyalanya api beserta asap yang mengebul, serta kuiringi dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atas hadirmu, atas tibamu berikanlah 1 tanda aba-aba. Terbangkan, goyangkan, gerenda pulaksana gempa bumi di mana ini tempat. Allahumma sholli Allah. Allahumma man arabana belikum. Allahumma man arabana bi'a asma'ul husna. Allahu akbar. Walillahi hamd. Angkat ke belakangan. Cepat. Tarik. Tarik ikatan. Sekarang Anda lihat dengan baik, Anda perhatikan dengan jelas, kunci masih utuh, ikatan masih melintang di atas ini peti, dan peti saya tidak bergeser dari tempatnya. Dalam hati saudara bertanya, anak muda bergoyang gerendanya, bergetar gerendanya, siapa katanya yang angkat ini gerenda, siapa yang goyangkan ini gerenda? Tuh atas hadirnya saya punya orang tua. Yang saya undang, yang saya hadirkan, alhamdulillah sudah datang. Kamu bilang orang tuanya sudah hadir, sudah datang, saya tidak kelihatan. Tumpang tanya kepada banyaknya penonton, tapi maaf ya, yang saya tanyakan bukan di dalam ini peti. Kalau di dalam ini peti jelas adik saya yang saya kubur. Betul apa tidak? Namun yang saya tanyakan kepada banyaknya penonton di atas ini peti, Anda semua melihat di atas peti kami kira-kira kosong apa ada orang? Kosong apa ada orang? Terima kasih. Kalau di sini Anda semua mengatakan kosong wajar, sebab Anda melihat dengan mata lahir. Coba Anda melihat dengan mata batin, buka indera keenam Anda. Maaf, yang sesungguhnya Anda katakan kosong, tidaklah kosong. Seorang kakek berjiwa putih memegang tasbih, inilah atas hadirnya saya punya orang tua. Lah masa iya ada orang duduk di atas itu peti, saya tidak percaya, saya tidak ngajak Anda percaya. Saya tidak yakin, saya pun tidak ngajak Anda yakin. Kalau gitu saya lihat apakah boleh, ingin tahu apakah boleh. Kalau orang sini ingin lihat, biar saya kasih lihat. Kalau orang ini pengen tahu, biar saya kasih tahu, biar saya tampakkan siapa
siapa yang angkat ini gerenda dan siapa yang duduk di atas itu peti, biar saya perlihatkan, biar saya tampakkan. Tapi maaf, saya tampakkan tidak lama-lama. Saya tampakkan cuma sepintas kilas. Itu pun yang saya perlihatkan cuma bayangannya saja, yang dinamakan bayang-bayang fata morgana. Jadi sebelum saya perlihatkan, sebelum saya tampakkan, izinkan sebentar, tempat ini akan saya pagar. Namun tempat ini saya pagar bukan dengan pagar besi, bukan dengan pagar kayu. Tempat ini saya pagar cukup dengan kekuatan ilmu Allah dengan air putih kami gunakan. Pastinya akan kemenangan penjuru kalah. Dan maaf, kalau sudah kami pagar, kami begini macam. Kalau di sini Anda ingin lihat, kalau di sini Anda ingin tahu, Anda nonton bersama kami jangan sampai lebih 2 meter di hadapan kami. Sebab kalau nonton jauh 2 meter di hadapan kami, Anda tidak akan pernah bisa melihat. Sebab yang saya perlihatkan cuma bayangannya saja, yang dinamakan yaitu bayang-bayang fata morgana. Biar semuanya bisa lihat, biar semuanya bisa tahu. Sebab yang saya perlihatkan tidak lama-lama, garis yang sebelah sini perkecilkan sedikit supaya tidak lebih daripada 2 meter. Nah, diperkecilkan dulu garisnya sedikit supaya tidak lebih daripada 2 meter. Perkecilkan. Boleh aja dong aduk. Batu-batu ya. Oh, biasa anak-anak dia. Nontonnya boleh maju, yang depan diperkecilkan sedikit supaya tidak lebih banyak. Cukup aja di situ betul. Nah, Maju dah. supaya tidak lebih daripada 2 meter. Nah, yang